bagaimana kita menjadi great agent. Apa sih nice agent dan great agent ini, ya kan? Nah, kalau untuk menjadi tadi seperti yang dijelaskan Pak Asrul, teman-teman harus ikuti materiku ini sampai selesai karena ini luar biasa. Materi ini eh, saya sudah artinya ini materi ini adalah bagaimana kita beres dulu diri kita sebelum kita di luar kita beres gitu. Nah, jadi teman-teman ini. Nah, apa itu nice agent? Yang kita semua bahas, apa itu nice agent, apa itu great agent. Nah, nice agent ini adalah agent yang baik hati. Jadi kita jadi agent atau kita jadi kan kita sudah jadi agent asuransi. Kita bisnis kita ini kita terima bahwa kita ini kerja di asuransi, bisnis asuransi. Asuransi itu adalah perusahaan asuransi yang melindungi resiko. Nah, kalau kita menjadi nice agent seperti apa? Nah, nice agent itu seperti apa ini? Contoh teman-teman ya. Satu saat anak Anda menangis ketika diajak jalan di minimarket. Dia ingin sekali membeli es krim, kan? Anda sebagai orang tua, contoh yang teman-teman yang sudah punya anak, tahu kalau anak Anda itu ada riwayat alergi es krim dan bisa sebabkan dia batuk dan flu. Karena kita ingin dicap sebagai orang tua yang nice, yang baik hati, sayang anaknya, dan kita contoh malu di tempat umum. Akhirnya kita membelikan es krim tersebut. Karena anak ini merengek, menangis lah, tidak enakan di tempat. Setelah kejadian itu, besok anaknya kita sakit dan mau tidak mau harus ke dokter. Nah, dokter bertanya, apa penyebabnya? Kita bilang, iya dok, anak saya ini suka sekali jajan es krim. Dokter bilang, oh, boleh tahu siapa yang izinkan dia membeli es krim? Orang tua kita bilang, saya dok, soalnya dia nangis terus jika tidak diturutin. Nah, inilah contohnya menjadi orang tua yang baik hati, yang nice, mengiyakan semua yang harusnya tidak. Apakah teman-teman alami ini? Jadi kadang kita itu terlalu tinggi tenggang rasanya kita, terlalu tinggi kepedulian kita, sehingga kita lupa untuk mengatakan tidak pada sesuatu hal yang merugikan orang lain. Kita mengiyakan semua hal itu, padahal sebenarnya kita bisa berbicara bahwa itu tidak boleh. Gitu. Saat sikap kebaikan terlalu tinggi, tenggang rasa menguasai. Kenapa? Nice agent. Jadi nice agent ini adalah orang-orang yang baik hati. Baik betul. Yang pertama, tidak ingin dicap jahat dan egois dan dinilai buruk di mata orang lain. Kan banyak teman-teman malas prospek. Toh, kalau saya bicara asuransi, apalagi dia bilang temanku ini. Iya kan? Aduh, dia bilang nanti saya nih, untuk apa tahu-tahu asuransi? Tidak penting itu asuransi, mengganggu ini. Ini Bu Anti ini mengganggu. Jadi karena kita mau menjadi orang yang baik, baik hati kata, mendingan tidak usah saya ganggu. Yang kedua, tidak memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Itu orang yang ingin berada di zona aman, tidak ingin berjuang dalam edukasi jangka panjang. Mencari solusi atas masalah dengan cepat, jangka pendek, dan tidak sabar. Jadi yang masalah yang terjadi kalau teman-teman menjadi agen yang baik hati, cuma baik hati saja. Yang pertama, kedua belah pihak sama-sama rugi. Tidak ada manfaat jangka panjang sama sekali. Kalau kita umpama, kita hanya menjaga terus perasaannya orang. Jadi kita tidak pernah mau berbicara. Contoh, kita punya keluarga, kita punya teman. Yang harusnya kita cerita bahwa kita sudah kenal lama, sudah 10 tahun kita kenal. Bagaimana kamu sudah punya asuransi? Kenapa kita tidak mau katakan asuransi seperti ini? Karena kita merasa bahwa kalau kita cerita asuransi, mereka tidak suka kita. Jadi orang yang nice agent ini adalah orang yang sangat-sangat mencari posisi aman karena dia takut sekali untuk dinilai jahat sama orang lain. Padahal sebenarnya dia tahu itu bukan kejahatan, itu kebaikan yang akan disampaikan. Gitu. Karena teman-teman, sistem yang dijelaskan Pak Asrul tadi itu tidak akan berjalan kalau kita tidak buka mulut dari hal-hal kecil.
Bagaimana caranya kita bisa bangun tim, kita bisa closing ratusan juta, kita bisa mendapatkan agent yang bagus kalau kita sendiri tidak beres. Kita sendiri belum selesai urusannya dengan diri kita sendiri. Begitu. Makanya Pak Zainuddin bilang tadi, saya rekrut diri saya sendiri. Saya isi, ternyata saya sendiri juga belum full. Ya kan? Artinya kita dulu gitu. Jadi yang kedua, karena kebaikan yang tinggi, dia tidak bisa berkata tidak pada hal-hal yang seharusnya kita tahu itu salah. Kita memilih diam. Akhirnya, tidak ada manfaat positif dalam kemajuan dan pertumbuhan hidup kedua belah pihak. Coba teman-teman, sekarang coba lihat, kalau ada asuransi kita dibahas di Facebook, di Instagram, atau dimanapun, orang cerita tentang asuransi tidak bagus, jelek, apa semua. Kita sebagai agen cuma diam. Kenapa kita diam? Karena kita pikir, kalau saya bicara ini, bisa jadi saya dinilai jahat. Berarti saya ini orang yang setuju asuransi bagus. Nah, sebenarnya memang begitu apa adanya. Asuransi itu sebenarnya dibangun dengan tujuan yang baik. Tapi karena kita memilih menjadi nice agent supaya dibilang baik, orang yang baik, baik hatinya, kita memilih diam. Kita tidak berani untuk berbicara pada sesuatu kebenaran. Ya, kita hanya menjaga hubungan jangka pendek. Nah, great agent itu adalah teman-teman nanti memilih mau jadi apa? Nice agent atau great agent. Kalau great agent itu bijaksana, seimbang. Maksudnya seperti apa, Pak? Gini. Jadi great agent itu memiliki kebaikan yang tinggi dan keberanian yang tegas. Jadi dia juga punya kebaikan hati yang tinggi. Seperti anak saya tadi. Saya sangat sayang anakku. Saya sayang anakku. Tetapi saya juga punya keberanian yang tegas. Kalau saya tahu barang itu tidak bagus, saya harus berkata tidak meskipun anak saya menangis. Kalau teman-teman punya anak perempuan nanti sudah besar, karena teman-teman sayang anaknya teman-teman, tiap hari dia keluar malam, pulang jam 11 malam, pulang jam 12 malam, karena teman-teman tidak mau dianggap sebagai orang tua yang jahat. Mama, saya mau keluar dulu, Mama. Oh iya, iya nak. Mama, saya pulang jam 11, Maya. Maya, jam 12, Ma. Kita bilang, oh iya nak, tidak apa-apa. Jadi semua kita iyakan. Itulah namanya nice agent. Kita iyakan semua. Jadi orang-orang yang menjadi great agent memiliki kebaikan, tenggang rasa, serta empati yang tinggi terhadap orang lain. Kita juga punya empati yang sangat tinggi. Tetapi kita memiliki keberanian yang tinggi dalam menyampaikan dan mengatakan sebuah kebenaran demi kebaikan orang lain dalam jangka panjang. Berani mengganggu orang lain demi kebaikan mereka. Teman-teman bisa paham enggak? Jadi kalau kita cuma menjaga perasaan orang lain, itu namanya tenggang rasa. Itu semua orang punya. Sama seperti pada saat kita melakukan prospek. Orang lain pasti lagi sibuk, mungkin dia lagi tidak pikirkan asuransi, terus kita datang. Pasti kalau orang yang terlalu tinggi tenggang rasanya atau kebaikan hatinya, dia, oh ya, bagaimana ya saya mau prospek? Saya takutnya mengganggu dia, ya kan? Tetapi teman-teman, kalau kita seperti itu terus, kapan bisa bertumbuh? Tidak bertumbuh hidup kita, masyarakat juga tidak maju. Karena pada saat kita menjelaskan financial planning, bisnis yang membuat orang maju, memang mau tidak mau orang itu harus kita tarik dari zona nyaman ke zona tumbuh. Ya kan? Tapi kalau kita biarkan seperti itu, padahal kita tahu itu salah. Kita tahu kita ini agen asuransi, kita tahu produk asuransi itu bagus, tapi kita selalu diam. Kita diam tidak nyatakan ini barang sama kita punya om, sama kita punya tante, ya kan? Kenapa? Ya, karena kita tadi terlalu fokus di nice agent. Tidak seimbang, teman-teman. Nah, yang ketiga ini memberikan saran meskipun itu tidak enak didengarkan orang lain. Jadi, teman-teman, kalau mau menjadi seorang great agent itu ada tiga.
berani dikritik atau tidak disukai. Jadi, kalau saya mau jadi orang tua yang bijaksana, saya berani untuk anak saya tidak suka kepada saya. Tidak apa-apa. Contoh, anak saya paksa untuk belajar. Saya paksa anak saya untuk jangan dulu makan minum es krim. Kemudian, saya memberikan masukan kepada dia, tapi dia tidak terima baik. Tapi saya tahu itu untuk kebaikannya. Kapan dia sadar? Kapan anak kita sadar? Pada saat dia sudah dewasa. Pada saat dia sudah dewasa, dia akan sadar. Ternyata orang tuaku itu baik sekali. Dia larang saya keluar malam. Dia larang saya merokok. Dia larang saya minum minuman keras. Karena memang itu barang memang tidak bagus untuk masa depan. Dulu saya waktu masih kecil, saya menganggap orang tuaku jahat. Tapi ternyata tidak seperti itu. Orang tuaku ternyata baik sekali. Justru dia beritahu saya seperti itu. Dia tegas dengan saya waktu itu. Ternyata itu untuk kebaikanku sekarang. Saya baru sadar sekarang. Kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman menjadi nice agent atau orang tua yang baik hati, akan kebalikan. Nanti anak-anaknya kita pada saat sudah dewasa, dia bilang begini, kenapa ya orang tuaku dulu dia tidak paksa saya belajar? Kenapa ya orang tuaku dulu dia iyakan semua? Padahal itu keluar malam tidak bagus. Akhirnya sekarang hidup saya ini rusak. Kenapa dulu orang tuaku tidak tegas di bidang ini? Saya dibiarkan untuk keluar. Saya tidak dipedulikan. Pokoknya iya semua. Memang orang tuaku saya mengerti dia mengiyakan semuanya untuk menjaga perasaanku. Tapi ternyata ini barang tidak benar. Hal-hal yang mereka biarkan itu membuat saya tidak bertumbuh. Hidupku menjadi tidak maju. Gitu. Jadi teman-teman, untuk menjadi great agent, kita harus pertama berani dikritik dan berani tidak disukai orang dulu. Coba teman-teman lihat, kalau kita prospek, memang orang rata-rata tidak langsung suka kita. Makanya syarat utama untuk bisa disukai orang, ya kita sukai dulu dia. Makanya ada ilmunya. Kalau mau disayang orang, kita sayang dulu dia. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenal dulu dia. Kemudian kita memberikan pujian yang tulus dengan usahanya. Terus kita mendengarkan apa keluh kesahnya. Kita menjadi temannya, ya kan? Tetapi kalau kita terlalu akrab juga, terlalu menjaga, ini Pak Zainuddin orang baik hati. Jadi lantaran mau menjaga itu, kita tidak berani bicara asuransi, Pak. Kita tidak pernah bicara. Nah, makanya teman-teman ada dua cara penjualan. Ada namanya soft selling, ada namanya hard selling. Coba teman-teman belajari bagaimana menjadi soft selling. Soft selling itu salah satunya kuncinya teman-teman coba lakukan storytelling. Menjual secara halus. Coba teman-teman storytelling. Kalau orang kayak teman bilang, dulu ada keluarga begini, dia tidak suka asuransi, tapi setelah ada keluarga temannya dekat, teman dekatnya meninggal atau kena sakit, dia sadar asuransi itu penting. Jadi maksudnya orang-orang yang great agent, dia siap tidak disukai dan dia mindsetnya jangka panjang. Zonanya tumbuh. Karena memang pada saat kita mau buat orang itu lebih maju hidupnya, kita mau buat anak kita lebih maju hidupnya, otomatis anak kita ini akan menolak. Karena memang itu zona nyaman, kita mau tarik ke zona tumbuh, orang tidak suka. Karena sifatnya manusia ini hedon. Hedon itu menyukai kesenangan dan tidak menyukai kesengsaraan. Itu hedonisme namanya. Nah, tetapi tidak ada jalan pintas untuk maju. Untuk maju hidup kita ini memang kita harus keluar dari zona nyaman. Gitu. Nah, menurut saya masyarakat Indonesia sekarang ini berada di zona nyaman. Di zona di mana orang-orang terlalu besar konsumtifnya. Terlalu suka belanja hal-hal yang tidak penting. Ya kan? Pada saat ada orang yang memberikan nasihat keuangan yang baik supaya disisihkan sebagian uangnya untuk masa depannya, pasti orang awalnya itu tidak suka ke kita. Karena seakan-akan memang kita ini beda. Karena memang mayoritas orang Indonesia tidak suka menabung, tidak suka berinvestasi. Coba perhatikan, orang-orang kaya di Indonesia rata-rata pengusaha dan itu bisa dihitung jari. Rata-rata orang yang keturunan Chinese, rata-rata orang Bugis. Rata-rata seperti itu. Kalaupun ada orang pribumi, mungkin orang tuanya sudah kaya.
Jadi teman-teman, Indonesia ini perlu edukasi. Masyarakat ini perlu edukasi. Jadi kita kalau mau jadi nice agent tidak bisa. Tidak bisa teman-teman mau jadi nice agent. Jadi kita harus berani untuk tidak disukai dalam hal di awal-awal gitu. Nah, jadi nice agent itu hanya berbicara kebaikan sementara. Contoh lagi saya ceritakan teman-teman ya. Satu saat Anda melakukan prospek dan teringat ada teman baik Anda, namanya si Mister Abang. Anda akrab sekali dengan beliau, sehingga curhat terdalam pun sudah saling berbagi. Saat Anda tahu sebuah program asuransi syariah, contoh, ada produk prudensial syariah yang baru, yang keluar, bagus sekali. Nah, kita ingat ini ada teman kita tersebut, dan ingin berniat memberitahu beliau. Tetapi Anda menahan diri. Kenapa? Karena merasa tidak enak. Nah itu, tidak enak, tenggang rasanya terlalu tinggi. Menjaga hubungan jangka pendek agar tidak dianggap jahat atau mencari keuntungan dalam pertemanan akrab yang sudah puluhan tahun Anda jalin bersama-sama. Jadi Anda memilih diam. Diam saja. Sorry teman, ada anakku. Tetapi Anda jadi karena Anda merasa nanti dibilang jahat, jadi Anda memilih diam saja dan tetap berteman dan tetap melakukan prospek kemana-mana. Jadi Anda tidak berani prospek teman Anda dengan alasan Anda pernah dengar teman Anda tidak suka asuransi. Ya kan? Oh, itu temanku dia tidak suka asuransi, makanya saya tidak berani bicara asuransi. Dia pernah bercerita bahwa keluarganya masuk asuransi zaman dulu, tapi agennya tidak tahu kemana dan perusahaan asuransinya juga tidak jelas. Kita diam. Kita diam saja. Kenapa kita diam? Ya kan? Nah, lanjut. Setelah 2 tahun Anda berada di asuransi syariah, kerja di Prudential Syariah, teman Anda tiba-tiba menelpon Anda, contoh. Karena beliau tiba-tiba di prospek orang lain, ada yang prospek, dan ternyata teman Anda tertarik masuk asuransi syariah. Terdengar dia sangat semangat untuk masuk lebih cepat. Saya kayaknya mau sekali masuk. Setelah ketemu, barulah Anda cerita manfaat dan keuntungan punya asuransi itu luar biasa, dengan semangat dan keyakinan membara. Kita jelaskan, luar biasa itu punya asuransi. Memang bagus sekali. Terus teman Anda mengatakan, 1 tahun lalu saya didiagnosa punya kelainan jantung, lemah jantung, dan rekam jantung saya tidak normal. Terus contoh beliau kasih ini hasil pemeriksaan saya di rumah di Prodia, contoh saja nih ya. Tiba-tiba Anda menjadi great agent yang mengatakan kebenaran. Jadi tiba-tiba Anda jadi great agent yang bijaksana. Jadi kau bilang begini, sorry bro, Anda perlu melewati proses medical check up yang panjang untuk bisa disetujui menjadi nasabah asuransi. Setelah proses medical check up, teman Anda ditolak 100%. Nah, bagaimana kira-kira? Teman Anda kecewa pada Anda karena kenapa sejak dulu Anda tidak jelaskan dia asuransi syariah seperti apa. Anda cuma diam. Tetapi dia tidak sampaikan hal itu. Teman Anda yang katanya Anda sayangi, yang katanya Anda peduli pada dia, akhirnya harus menjalani proses pengobatan yang panjang. Operasi pasang ring jantung dilakukan dan terus melakukan pengobatan berkelanjutan, menghabiskan biaya sampai 7 miliar, yang membuat semua mobil, tanah, rumah, rekening bank habis terjual dan terkuras. Anda bisa bantu apa saat itu terjadi? Kira-kira. Kira-kira teman-teman bisa bantu apa? Dalam waktu 3 tahun berjuang, teman Anda terpaksa menghentikan pengobatan yang mahal tersebut dan memilih berobat tradisional. 1 bulan setelah itu Anda mendengar kabar beliau meninggal di rumah sakit terdekat dari rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? Jadi teman-teman, dari kisah itu bagaimana? Coba teman-teman pikirkan itu. Jadi kalau teman-teman hanya menjadi nice agent itu agent yang merasa harus baik hati, tidak mau bicara, kita diam.
Kita diam sama orang lain karena kita takut dinilai orang lain negatif. Kita takut dikatakan orang lain, eh, ini orang mau cari keuntungan. Ini orang cerita terus asuransi. Mau doa-doakan kita mati. Cerita asuransi. Padahal kan niat kita tidak seperti itu. Tapi itulah namanya cara pola pikir orang lain. Kalau kita terlalu peduli dengan cara penilaian orang lain terhadap kita, susah. Kita akan diam, kita pasti akan diam terus, gitu. Tetapi kalau kita menjadi great agent adalah orang-orang yang tetap memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain, tetapi dia punya keberanian untuk berbicara hal-hal yang harus dia sampaikan, yang itu adalah kebenaran. Dan dia siap untuk tidak disukai sementara, gitu. Jadi contoh ya, saya punya nasabah, eh, dia marah-marah waktu klaim asuransi pertamanya. Baru 1 tahun jadi nasabah. Marah-marah sampai di telepon saya marah-marah. Saya urus asuransi, saya bilang sabar Pak. Akhirnya tak klaim, terbayar asuransinya. Apa? Dia kata, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wijira. Ternyata klaim asuransi itu paling ada prosesnya. Nah itu. Tapi kalau saya menjadi orang nice agent, nah, tidak mau dibilang jahat, otomatis saya sudah simpan hati. Aduh bagaimana ya? Orangnya sudah marah-marah apa semua. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan orang punya pembicaraan tentang kita. Memang seperti itu di luar sana, teman-teman. Kalau kalau prospek dengan orang lain, dengan calon nasabah, pasti banyak penilaian A, B, C, D itu banyak sekali. Nah, seorang great agent, dia tahu yang dilakukan itu yang benar. Dia tahu yang dilakukan itu yang tidak salah. Itu betul. Kita kerja di asuransi ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kita memiliki lisensi, ya kan? Kita dibawahi oleh eh, lembaga AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kita resmi loh. Kita bekerja dengan halal, begitu. Jadi kalau kita hanya menjadi nice agent terus, kapan kita bisa bicara sama orang? Nah, jadi teman-teman, sebelum menjadi great agent, jadilah great self terlebih dahulu. Jadi great self itu lagi menjadi manusia bijaksana untuk diri sendiri, gitu. Jadi Anda juga harus bisa memimpin diri sendiri, bagaimana melawan diri sendiri pada perangkap zona nyaman kita. Jadi kalau orang bilang kan, wah kita itu harus mencintai diri sendiri, kita harus menyayangi diri sendiri. Iya, cocok. Tapi karena kalau kamu terlalu cinta dirimu, terlalu sayang dirimu, mau olahraga kamu malas. Kau bilang nanti saya capek. Olahraga itu bikin capek. Nanti saya basuar. Kau terlalu manja namanya itu. Jadi kalau kamu terlalu manja, terlalu baik hati dengan dirimu sendiri, tidak akan maju dirimu, tidak akan tumbuh dirimu. Karena kamu selalu berada di zona nyaman. Kamu tidak mau eh, memaksa dirimu untuk susah dulu. Jadi jadilah manusia itu seimbang. Semua orang itu mau enak. Tapi kalau kita mau enak terus, tidak akan bisa kita maju. Untuk pintar, kau harus belajar. Iya kan? Untuk mendapatkan penghasilan besar, kau harus kerja. Kalau kau mau diet, mau dapat badan yang bagus, kau harus olahraga, kau harus diet. Tapi kalau kau terlalu manja dengan dirimu, tiap hari kau makan makanan yang manis, kau tidak olahraga, mau makan-makan yang berlemak terus tiap hari, terlalu manja dengan diri, akhirnya diri kita sendiri rusak, gitu. Jadi tidak ada jalan pintas untuk sehat. Anda wajib berolahraga dan makan sehat serta feel good, berpikir positif setiap hari. Jika tujuan utama great self sukses, setelah itu great agent pun akan sukses. Jadi kalau diri kita sudah beres, jadi kita menjadi manusia bijaksana. Contoh hari ini, teman-teman ikuti training, meeting bersama Pak Asrul. Saya yakin teman-teman dapat sesuatu dari Pak Asrul, ya kan? Pasti tidak nyaman belajar karena butuh waktu 2 jam, butuh waktu, eh, kemudian stres, pusing, ada tekanan pelajaran baru masuk.
Tapi itu bagus. Jangan sampai kita terlalu manja dengan diri sendiri, akhirnya kehidupan ke depan makin keras. Begitu. Jadi, jika tujuan utama great self sukses tadi, insya Allah kita akan menjadi great agent. Jadi great agent itu fokus pada manfaat jangka panjang. Jadi kita berpikirnya jangka panjang. Kita berani berbicara, memberikan saran kepada orang lain, meskipun dia tidak minta. Jadi ada ceritanya leader di Prudential waktu dia ke Perancis katanya, di Menara Eiffel di Paris. Ternyata di Menara Eiffel itu waktu mereka foto-foto, ternyata di situ itu rawan sekali pencopetan, rawan sekali. Jadi orang yang lagi foto-foto di Menara Eiffel itu tidak, pokoknya mereka itu lantaran terkesima dengan Menara Eiffel, mereka sudah tidak pedulikan lagi dompet, tas. Nah, ada orang lewat, orang asli situ, orang Paris. Dia bilang, excuse me, dekat mungkin bahasa Inggris, dia sampaikan bahwa di sini hati-hati, di sini banyak pencopet, dompet apa tuh. Nah, padahal kan tadi orang itu tidak diminta untuk menyampaikan bahwa di situ ada bahaya. Tapi sebenarnya orang asli Paris itu dia paham bahwa orang ini tidak tahu apa-apa di sini. Mereka baru turis yang baru datang. Mereka tidak tahu bahwa di daerah situ banyak copet. Gitu. Sama seperti prospek. Nasabah tidak pernah minta supaya dia diprospek. Keluarga, teman tidak pernah dia minta, Bu Ana prospek saya. Bu Anti prospek saya, Bu. Siapa tahu ada produk baru. Dia tidak tahu. Kan dia tidak tahu. Nasabah tidak tahu apa-apa. Kitalah yang tahu gitu. Kita yang tahu produk ini. Kita yang tahu apa manfaatnya. Nah, kalau kita diam terus, bagaimana caranya bisa mereka tahu? Beritahulah masalah di depan. Bu, dalam hidup ini Ibu, saya mau sharing Bu. Ada 5 resiko dalam hidup. SKCMT Bu. Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Menurut Ibu, apakah ada orang kebal dengan 5 resiko ini? Begitu kan? Jadi kita berani untuk berbicara gitu ya. Itu great agent. Apakah itu teman kita, apakah itu keluarga kita, apakah itu tante, apakah itu om, tidak peduli. Yang kita peduli adalah bahwa justru kita peduli sama dia, kita pedulikan masa depannya. Kalau kita terlalu peduli dengan respon orang, kalau kita prospek, tidak akan pernah kita buka mulut. Mana bisa kita prospek? Karena intinya bisnis prudensial ini teman-teman, kalau teman-teman menjadi nice agent, menjaga diri, menjaga image, kan? Jangan nanti dibilang ini Pak Wijra ini tawar-tawar terus asuransi, mendoakan orang mati lah. Itu kan memang orang punya respon macam-macam. Tapi karena kita berpikir yang kita sampaikan ini kebenaran, dan kita yakin bahwa mereka tidak mengerti produk ini, dan mereka belum menyadari bahwa ada risiko di depan, ya kita sampaikan. Terserah dia nanti respon dia pada saat kita sampaikan produk asuransi, produk yang kita bawa, mau positif atau negatif. Itu tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah kita menyampaikan saja. Ibu ada produk baru, namanya Pro Anugerah Syariah contoh. Produknya seperti ini. Kenapa Bu? Saya minta maafin hari ini saya tidak untuk prospek. Hari ini saya hanya sosialisasi untuk edukasi. Begitu. Edukasi apa ini Bu? Edukasi kenapa sih kita harus punya perencanaan keuangan di masa depan? Kenapa harus kita punya persiapan di perlindungan asuransi 1M? Kenapa? Jelaskanlah pakai eh, keranjang batu kah atau financial planning gitu. Teman-teman eh, lakukan hal itu karena teman-teman tahu bahwa itu kebenaran, itu intinya. Jadi ini great agent fokus pada manfaat jangka panjang, dia berani berbicara, memberikan saran, dan dia tidak setengah-setengah dalam bersahabat. Dia total 100%. Maksudnya begini, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya juga, bahwa untuk apa kita kenal kalau kita tidak total 100%? Kita prospek nasabah, kita ketemu dengan teman keluarga, tapi kita setengah-setengah. Maksudnya, kenapa kita tidak sampaikan apa yang kita tahu?
Maksudnya, lebih baik kita itu bekerja sama dengan dia dalam hal yang menguntungkan di masa depan. Gitu. Karena kita mau kerja sama ini hal-hal yang menang-menang gitu, win-win solution. Jadi sampaikan hal-hal yang baik untuk dia. Mau dia respon A atau B atau C, mau respon negatif, mau respon positif, itu kan dari dia, terserah dia. Tetapi tujuan kita tadi baik. Tujuan kita ini adalah untuk memberikan edukasi ke dia bahwa ini barang ini penting buat anakmu, buat istrimu, gitu. Nah, kalau kita sudah sampaikan berulang-ulang, terus dia jauhi kita, terserah dia. Memang waktu kita prospek dia itu, kita minta uangnya. Memangnya kalau kita tawari perut cinta, dia store uang itu, memangnya uang itu masuk di rekening kita? Kan kemana? Kalau umpama dia menabung 10 tahun, panjang umur tidak meninggal, saldonya kemana? Memang ke rekeningku. Terus kalau dia meninggal, ahli waris yang tercatat di buku polis, namanya keluarga aku atau nama keluarganya? Jadi kalau dia yang tidak peduli dengan kita, bukan dia tidak peduli dengan kita, memang orangnya tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Karena kita agen asuransi ini hanya perantara. Mengenai komisi, itu sudah penghargaan dari perusahaan. Sama seperti presiden, sama seperti dokter. Mereka menyampaikan, kalau umpama penyakitmu harus dioperasi, dia bilang harus dioperasi, Pak. Ini harus dioperasi dan harus menjalani kemo. Tetapi untuk mengiyakan kemo itu kan terserah keluarganya. Tapi dokternya harus menyatakan yang kebenaran. Ya harus di kemo, Pak. Biayanya sekarang 200 juta, Pak. Dokternya tidak peduli apakah orang itu ada uang atau tidak. Intinya kalau kau mau sehat, mau sembuh, kau dioperasi hari ini. Begitu. Jadi dokter itu adalah grit, manusia grit. Bukan berarti menjadi dokter umpama. Kita mau suntik orangnya, pasiennya. Terus kebetulan pasien ini anak kecil. Dia menangis, merengek. Aduh bagaimana ya? Karena kita nice dokter, oh iya tidak usah disuntik Bu, tidak usah kasih obat. Terus bagaimana? Jadi kalau memang tindakannya harus disuntik untuk kebaikan anak itu supaya dia sehat, ya mau bagaimanapun kita harus suntik. Begitulah dokter. Dia menyayat-nyayat orang punya isi perut itu, kalau dia operasi bukan berarti kalau orang lain lihat, ngerinya dokter itu ya. Dia operasi jantungnya orang, dia dia angkat jantungnya, dia robek ini, dia jahit. Tidak, itu bukan untuk keburukan, itu justru tujuan untuk menolong orang. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi apa manfaat menjadi great agent? Jadi kata lainnya menjadi great agent itu adalah menjadi agent yang bijak gitu. Jadi kita fokusnya membangun hubungan yang saling menang-menang dalam jangka panjang. Jadi kita itu kalau kita hanya diam, sesuatu hal yang baik kita tidak sampaikan kepada orang lain, satu saat nanti orang itu rugi. Rugi kenal dengan kita. Kalau dia tahu, oh ternyata Pak Wijaya itu agent Pale. Kenapa dia tidak pernah sampaikan asuransi sama saya? Gitu. Kayak saya kemarin ada saya punya om di Jakarta. Beliau punya, ya sudah bagus loh penghasilannya. Saya sampaikan itu. Om, saya telepon. Om, ini ada produk bagus, namanya Percinta Syariah. Anaknya om kan ada 3. Saya sampaikan itu, manfaat itu ada 1 miliar jaminan jiwa. Kita nabung, dijamin uang kita kembali 100%. Jadi saya tidak peduli, maksudnya tidak peduli bagaimana responnya nanti. Apakah omku ini dia terima saya sebagai saya sampaikan itu dia nilai saya sebagai tukang mengajari, atau dia dengar informasi ini, oh anak ini dia peduli dengan saya, itu terserah dia, karena saya tidak bisa kontrol apa responnya gitu. Jadi yang saya peduli adalah masa depannya, ini untuk kebaikan om gitu, untuk kebaikan om saya sampaikan saja ya. Mengenai ommu tertarik atau tidak, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak apa-apa juga. Yang penting kita sudah sampaikan gitu. Jadi membuat hubungan bertumbuh dan keluar dari zona nyaman, membangun integritas yang kokoh dan saling menguntungkan gitu. Menjadi manusia yang punya prinsip dalam berbicara secara tegas demi menyampaikan kebenaran, itu maksudnya. Jadi semua kesuksesan besar
seperti para nabi, contohnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah the real great human sepanjang masa. Jadi ada orang barat membuat buku, itu dia catat 100 orang paling berpengaruh di dunia, itu nomor satu itu Nabi Muhammad SAW. Itu dia catat. Jadi coba teman-teman lihat, Nabi itu, Nabi Muhammad, menyatakan kebenaran. Kalau teman-teman kan sudah tahu cerita-ceritanya Nabi kan, beliau itu ada the great, great itu adalah bijaksana. Jadi keluarganya Nabi itu kan di Madinah, di Mekah. Kaum Quraisy itu orang-orang kayanya Mekah zaman dulu. Jadi Nabi itu menyatakan kebenaran. Dia katakan bahwa kita ini salah, kita ini tidak boleh menyembah berhala. Kita ini harus salah, kita ini harus menyembah Allah yang satu. Oh, ada yang bilang dia gila, ada yang bilang dia kalau kamu berani, bahkan beberapa kali dia mau dibunuh kan. Nah, sampai digantikan sama Ali kayaknya waktu itu. Dia dikejar di gurun. Banyak sekali orang mau bunuh beliau. Dan yang kejar beliau Nabi itu dia punya om juga. Kalau tidak salah Abu Lahab. Abu Jahal ke Abu Lahab itu yang mau bunuh beliau. Yang jengkel sekali. Tapi Nabi Muhammad tidak berhenti. Ya karena dia sampaikan yang benar. Mau orangnya nilai A, B, C, D, itu terserah mereka. Yang jelas yang sampaikan yang baik. Begitu, itu Nabi. Ada yang jelek, yang bilang dia jelek, ada yang bilang dia baik hati. Ya kan? Nah, kapan baru mereka rasakan bahwa itu betul-betul kebenaran? Itu di jangka panjang. Akhirnya eh, Nabi Muhammad betul-betul berhasil membangun suatu negara yang Islam, membangun eh, masyarakat yang beradab, ya toh? Itu tidak mudah. Itu berapa kali perang, gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad umpama supaya dibilang baik hati, oh sudah kita menyerah saja, karena orang-orang di sini sudah bilang kita ini orang gila apa semua mengganggu orang, jangan mengganggu lah, jangan berdakwah apa semua, sudah kita diam saja. Mau di apa? Jadi apa yang terjadi? Rusak itu. Mana kita bisa pergi umroh dan haji sekarang? Tidak bisa. Yang membebaskan Mekah itu kan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi itu perlu apa? Perjuangan. Kalau teman-teman baca buku Risalah Nabi itu, perang perang Badar, perang Uhud, itu Nabi Muhammad hampir di perang Uhud sampai hampir kalah katanya. Itu perjuangan gitu ya. Mengatakan kebenaran. Jadi kita tidak boleh diam gitu. Oke. Oke teman-teman, itu saja materi saya pada kesempatan ini. Thanks. Materi lanjutan nanti adalah menjadi negosiator.